dan juga Dokter Niko Manggeni untuk naik ke atas. Kita boleh pilih Mbak Zoya di sini, boleh dokter. Ada mic-nya masing-masing? Oke. Halo, apa kabar? Sehat. Mbak Zoya Mirin, Dokter Yeni, apa kabar? Senang sekali, terima kasih. Senang sekali rasanya kita bisa ada di sini ya. Pertanyaan pertama belum, karena kita masih mau tanya ini ternyata bisa ya urusan seksual itu dianeh-anehin di estetika. Secara estetika tuh saya baru tahu, kalau secara psikolog ya mungkin ya ngerti, tapi kalau secara estetika ternyata ada loh. Diapain tuh dok? Diapain itu dong? Mau bikin seperti Barbie lo? Bisa seperti Barbie, Bisa. seperti kupu-kupu gitu ya dok ya? Banyak katanya yang kelaminnya perempuan pengen kayak bunga tulip ya dok ya? Oh betul banget. Aduh, Cantik gitu kayak bunga tulip. Oke. Agak kuncup gitu ya dok ya? Oh, Aduh, kayak gitu itu ngaruh ya dok. Oke, dok, kalau kita lihat ini kan banyak sekali isu-isu di luar sana, mitos-mitos wanita-wanita di Indonesia ini, bahkan mungkin di luar ya, mereka berkurang atau menjadi rendah diri itu saat pasca melahirkan. Pasca melahirkan itu dari segi psikolog sendiri, penilaian dokter seperti apa? Dan nanti mungkin dari dokter Yeni dari segi estetika, kenapa itu hal-hal tersebut, mitos-mitos tersebut terjadi? dari aku dulu ya? Ya boleh. Aku nggak biasa dipanggil dokter nih. Oh, oke. Sorry, Mbak Zoya, Mbak Zoya. Mau ke dokter Yeni atau aku nih? Jadi pasca melahirkan itu banyak sekali isu-isu psikologis ya, terutama isu-isu tentang seksualitas, penerimaan diri yang biasanya agak-agak lewat gitu. Mereka nggak mau ngobrol sama dokternya, sama OB-nya gitu ya. Padahal sih sebenarnya kalau diobrolin juga pasti dokternya menjawab mungkin ya dok gitu. Cuma banyak masalah gini kayak perempuan gitu ya, itu biasanya belum urusan melahirkan aja udah mudah sekali menghakimi dirinya, ya kan? Coba kalau tanya sama perempuan, mana bagian tubuh yang kamu nggak suka, cepet banget tuh. Wah ini apa, lenganku bersayap ya kan ya, pipiku cabi gitu kan, terus pahaku tuh kebesaran, kekecilan, kaki itu kayak kaki ayam, apalah gitu. Mereka mudah sekali menghakimi, tapi coba ditanya, apa bagian tubuh yang kamu sukai? Lama mikirnya, relatif lebih lama. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi apalagi pasca melahirkan. apalagi pasca melahirkan gitu, ini dalam kondisi biasa aja gitu ya. Itu perempuan tuh cenderung menghakimi dirinya dan perempuan juga cenderung menghakimi perempuan lainnya, ya kan? Okay. Itu jadi double judgment gitu. Nah semakin perempuan-perempuan ini cenderung menghakimi orang lain, dia akan lebih kejam biasanya sama dirinya. Jadi banyak image kalau kita melihat iklan di mana-mana gitu ya, bahwa kayaknya yang layak hidup di Indonesia ini hanya perempuan yang langsing, putih, tinggi, rambutnya lurus, ya nggak sih? Ya nggak sih? Padahal itu standarisasi negara beda-beda nggak sih dok? Standarisasi maksudnya cantiknya Indonesia itu kan beda. Cantiknya Indonesia beda, cuma terlalu sering penghakiman seperti itu. Jadi begitu urusan melahirkan lagi, waduh lebih kejam. Yang dihakimi justru malah sebenarnya kelaminnya sendiri yang bahkan baru perjuangan loh, ya, baru usaha loh, baru benar-benar mengalami banyak sekali perubahan hormon. Tapi kita nih mau mengatasi masalah-masalah fisiknya lebih sering terhalang karena apa? Karena ketidakpercayaan dirinya. Jadi dia merasa, aduh saya takut nih gitu ya. Saya mau aja melakukan hubungan suami istri deh gitu sama suami saya karena takut udah hamil jarang melakukan hubungan suami istri, terus nanti takut suaminya selingkuh sama yang lain. Ngelihat aduh kok kelamin saya kayak bunga mawar mekar dok gitu ya. Gimana nih ya? Aduh Mbak Zoya, saya takut deh kalau misalnya nanti misalnya kelamin saya nggak kuncup lagi bentuknya ya, nggak bentuknya seperti ini, nggak warnanya seperti ini gitu. Nanti suami saya mau sama yang lain nggak ya? Nah ini kan belum terjadi apa-apa dan belum tentu kalau ditanyain suaminya bener-bener peduli.
Tapi kan banyak juga dari kita nggak mungkin kita nanya suaminya nggak sih dok? Kayak malu gitu, faktor sungkan. Justru itu ketika kita tidak bertanya, kita kan sesat di ranjang ya Mbak. Oh, teman-teman ingat ya, malu bertanya sesat di ranjang kalau di sini ya. Bukan gimana-gimana, malu bertanya sesat di ranjang. Karena apa? Kita tuh perempuan, udah kita mudah menghakimi diri, terus kita juga mudah sekali untuk berasumsi, seolah-olah kita bisa membaca pikiran dari pasangan kita, dari suami kita. Mana ada laki yang mau sama perempuan lagi gendut begini, mana ada yang begini. Gini ya, para perempuan sekalian yang mendengarkan ini, saya tahu mungkin suami Anda tuh tidak buta, ya, dia pasti melihat, dan benar kebanyakan laki-laki. Ada juga nggak lihat dong. Ada yang kalau gelap lampunya. Makanya banyak dimatiin lampunya kan, saking ininya, udahlah gelap-gelapan aja. Memang dia tidak buta, dia melihat gitu ya. Dan memang benar kecenderungan laki-laki itu punya rasa terangsang, rasa tertarik itu lewat fisik atau visual gitu ya. Tapi bukan berarti dilalah gara-gara visual ini kita mati-matian gitu loh untuk merubahnya. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya, which is nanti kita akan bahas, ada tuh satu gangguan yang namanya body dysmorphic disorder gitu ya, dimana rata-rata paling sering sih perempuan ya dok ya gitu ya mengalami. Kalau misalnya pernah dengar Michael Jackson, itu juga sebenarnya body dysmorphic disorder. Satu operasi nggak cukup, operasi lain lagi nggak cukup, tambah lagi nggak cukup. Gini, saya sekali lagi ya, saya tidak menentang kalau misalnya ada yang mau filler, ada yang mau operasi, matanya mau dibagusin, mau tanitak. Buat saya sih mah keren-keren aja, nggak apa-apa. Cuma penting kita untuk ngecek intention kita. Jangan sampai pasca melahirkan terus berasanya tuh kayak aku pengen begini supaya suamiku nggak selingkuh. Gimana kalau aku mau melakukan ini supaya aku merasa lebih baik on my own skin? Ya, jadi tujuannya intentionnya itu jadi penting gitu. Karena kepercayaan diri, ya benar, nggak bohong lah kalau kita jadi nggak pede kan kayaknya gravitasi, kenapa semuanya ini turun gitu kan ya? Turun sampai itu semua turun. Belum lagi kalau misalnya stretch mark di mana-mana ya dok ya, itu perjuangan sekali. Animal print bahasa indahnya. Padahal kita punya motif. Kita kayaknya bisa punya beauty print ya dok ya, in some reason. Nah, the thing is, jangan nunggu langsing dulu, nunggu udah cantik dulu baru bisa bahagia. Itu sedih banget gitu. Memang benar pasangan itu tidak, tapi ada kok beberapa tips ya yang nanti akan saya bocorkan bagaimana caranya supaya dalam keadaan itu percaya diri, meskipun memang kita nggak bisa langsung cepet turun badannya, tapi ada beberapa tips yang bisa menghangatkan diri kita dengan pasangan yang akan membantu kita untuk lebih menikmati urusan ranjang, ya kan? Di ranjang nggak ada GPS-nya supaya nggak nyasar gitu-gitu ya, supaya kita bisa menikmati. Karena tahu sendiri kan Mbak Cindy ya, banyak orang kan bilang, oh Mbak Zoya nggak lihat nih anak saya udah berapa. Iya, yang punya anak belum tentu bisa bikin enak Mbak. Ya saya setuju, kan? Tapi salah nggak sih dok, mungkin dari dokter Ian ini ya, kan dengan banyaknya juga perkembangan teknologi untuk urusan kecantikan, vitalitas, itu salah nggak sih banyak dari wanita juga ingin merubah? Kan yang saya tahu juga berubah, itu merubahnya diapain? Terus akankah mempererat? Kan bisa aja jadi mempererat juga ya. Kalau bener nggak? Bisa nggak dok? Bisa dijelasin nggak dok? Kalau misalnya merubah itu salah apa enggak? Thank you Mbak Sandy. Jadi ya untuk secara dari segi saya, jadi kita bisa melihat ya bahwa secara umum ini kan kenapa datang ke Mbak Zoya, kenapa datang ke saya, sebenarnya ada selain keraguan dalam diri, sebenarnya dia juga merasakan ada yang disebut dengan disfungsi seksual gitu ya. Jadi karena nggak percaya dirinya dia, entah itu dari bentuknya atau dari perasaannya, yang menyebabkan dia jadi tidak terangsang, tidak mau berhubungan, ya libidonya nggak ada, ya jadi turun. Udah gitu. kepengen banget, tapi Udah kok susah-susah terangsang iya, ya. jadinya nggak ada, arousalnya nggak ada, ya. Seksnya, desire-nya ada, hasrat seksualnya ada. Tapi begitu dirangsang, aduh suami pegang-pegang sini, aku malu deh, nggak usah jangan. Aduh geli banget sih dipegangin begini amat gitu. Aduh di sini tebel banget dipegangin gitu, love handle-nya dipegang. Padahal sebenarnya Tiba-tiba suami jadi nggak inget. mikir, nggak jadi kebayangin ya. Tiba-tiba kebayangin yang di sini jadi juga kayak relate ya? oh jadi langsung set-set Iya.
kilas. Kayaknya pernah kejadian tuh. Kayaknya baru semalam ya. Jadi rausannya hilang, jadi nggak ada lubrikasi gitu ya. Padahal Oke. suaminya udah on banget, begitu penetrasi jadi nyeri karena nggak ada lubrikasinya, nggak Berarti kering basah gitu ya, iya. karena nggak pede tadi. Iya. Nah dengan begitu jadi nggak bisa orgasme. Ya, Oke. ya disitulah dari runtutan-runtutan itu yang menyebabkan bahwa ternyata kita mengalami disfungsi seksual tadi, gitu. Itu awalnya karena ketidakpedean. Oke. Sebenarnya anorganik penyebabnya ya. Jadi penyebabnya itu ada organik yaitu kelainan organ, Iya. ya ada gangguan hormonal, ada yang memang sejak lahir secara anatomi dia misalnya nih ya orgasme kan ditentukan oleh G-spot misalnya atau C-spot, ada clitoral spot. Nah, klitorisnya itu ternyata tertutup karena clitoral hoodnya itu panjang banget gitu. Jadi dia tidak mudah terangsang. Mungkin G-spotnya ngumpet gitu, kecuali penisnya gede banget baru dia bisa terjadi orgasm gitu. Nah kayak begitu kan dengan G-spot yang ngumpet itu kita bisa suntikan, ada fillers, ada PRP gitu ya. Mantap, biar lebih sensitif tuh dok ya. Betul. Jadi dengan penis yang sedang-sedang saja, dengan cukup pun area G-spotnya kita perluas, jadi dia mudah terangsang, mudah terjadi orgasm, bahkan terjadi multiple orgasm. Pertanyaan lagi, kalau Nggak misalnya apa-apa, itu yang enak sedang, dulu. yang sedang-sedang saja aja, itu kalau G-spotnya diperluas, jadi enak. Sudah cukup kena. Nah Iya. kalau yang nggak sedang, tambah gak enak banget berarti ya dok ya? Iya, pastinya. Itu dia yang saya sebut sebagai bisa terjadi Oke. multiple orgasm karena dia tersentuh berulang kali. Nah, kalau klitorisnya kita angkat sedikit clitoral hoodnya, yaitu dengan jalan operasi memang kita angkat sedikit, jadi klitorisnya terpapar, mudah terjadi rangsangan, yang mudah terjadi orgasm juga. Karena 30% wanita itu mengalami anorgasmia, nggak pernah orgasm. Kasihan kan? 30%. Iya, Itu karena hal-hal tersebut Iya, ya. makanya Mbak Zoya tadi bilang bisa punya anak tapi belum tentu bisa bikin enak, jadi enak gitu ya. Enaknya nggak pernah, ya hamil-hamil aja gitu. Kadang fake orgasm, ya. Biar kayaknya suaminya, wah bahagia nih gue perkasa nih udah bisa bikin dia orgasm. Padahal ngebohongin suami. Iya. Tapi itu sebenarnya dengan karena pura-pura anatomi orgasme. wanita masing-masing beda-beda itu Bisa, kan ya. ya memang tidak semua laki-laki bisa bikin enak juga sih Oh gitu ya. ya. Oke. Tergantung teknik ya dok ya. Tergantung teknik. Besar tidak menjadi ukuran, Dan teknik kalau yang seperti utama itu ya. berarti yang harusnya bukan perbaiki, maksudnya kalau kita punya chance-nya, berarti organ wanitanya yang harus diperbaiki seperti tadi dokter bilang, Bisa. diperluas. Ya, Itu jadi- dari wanitanya ya, bukan dari jadi- prianya ya. Ya, Maela udah meninggal ya. Jadi jadi nggak bisa ngegedein lagi. Oke. Ada bisa. Terus PKK, Dr. Androlo sekarang juga punya teknik-teknik khusus untuk memperbesar penis ya. Penile rejuvenation Di namanya. kita juga ada Kalau dokter kita Hadiman ya. ada dokter betul. Hadiman. Kita vaginal rejuvenation, mereka punya penile rejuvenation ya. Jadi di GP Wellness pun ada. Kalau bapak-bapak biasanya pura-pura nggak dengar padahal madep sana kupingnya teng gitu ya. Apalagi urusan beginian Iya. kan. Ya jadi Jadi bapak-bapak bisa pengencangan penis ya. Di Oh, JP Wellness. pengencangan dari yang mati hidup kembali juga bisa. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Bu Dari Vina. tidak ada harapan jadi bisa. Jadi ada ini ya, semangat ya. sebongkar Cercah sinar ya. Oke, Jadi Dok. seperti itu. Dan tadi berbicara tentang pasca melahirkan, itu memang iya. Pasca melahirkan dengan prolaktin atau air susu, hormon menyusuinya sangat tinggi, testosteronnya jadi tertekan. Jadi dia nggak punya libido sama sekali. Jadi bapak-bapak kalau anaknya, istrinya baru habis melahirkan dicolek-colek nggak mau, harap maklum Pak. Itu karena hormon menyusuinya. Belum lagi dengan pil KB misalnya. Pil KB pun begitu. Ya, testosteronnya ditekan habis, jadi libidonya berkurang. Makanya komunikasikan dengan dokter objinnya kalau ternyata setelah konsumsi pil KB kok libido saya nggak ada, saya nggak bersemangat sama sekali. Kalau nggak diceritain ke dokter objinnya kan nggak tahu ya dok. Nggak tahu. Terus udah gitu orang pasti berpikir iya karena sibuk ini, karena sibuk punya anak, punya bayi, lalala. Iya itu betul. Tapi kita tuh kan manusia biasa ya, yang punya hasrat seksual yang 2-3 hari itu akan muncul gitu ya, kalau memang tidak kita tidak salurkan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya mau apapun aktivitas kita, hasrat itu selalu ada muncul. Nah Oke. kalau nggak muncul harus jadi tanda tanya loh, kenapa ya? Kenapa? Kok aku nggak pengen gitu. Iya. Berarti Dok, Meskipun kadang-kadang gini mbak, maaf ya aku potong. Apa? Kadang-kadang dua-duanya nggak kepengen Ya, karena betul. sekali terokupasi sekali sama si bayi. Itu
itu juga bahaya nih yang dua-duanya nggak kepengen, karena ya namanya juga baru punya anak, apalagi anak pertama ya dok ya, fokus banget sama anaknya, boleh sayang, fokus dan sebagainya, tapi jangan lupa peran kalian itu bukan hanya sebagai ayah dan bunda, tapi juga sebagai suami istri. Dan itu yang kadang-kadang kehilangan. Tahu-tahu nih mbak, kok udah setahun gak hubungan seks? Bisa banyak banget. Abis dari saya biasanya mesti kasih tuh ke dokter Yeni itu, dok tolong dok. Jadi karena saya mesti pastikan dulu bahwa kalau prianya tentu saya kasih ke ini ya, ke mana namanya, ke androlognya dulu gitu ya. Yang perempuannya saya kirim ke dokter Yeni gitu. Enaknya tuh kalau di JP Wellness semua ahlinya tuh ada ya, karena ini sexual wellness kan. Jadi mudah sekali, ahli itu sama-sama duduk sama-sama begini, kita bekerja sama membuat keputusan-keputusan, kita membantu si klien mendapatkan solusi-solusi gitu. Jadi seringkali, udah setahun kita nggak hubungan seks loh, kayaknya kita baik-baik aja, yakin? Ya, harusnya kan? Baiknya tuh, misalnya dok, itu kan pasti banyak terjadi sebenarnya di rumah tangga, saya yakin. Karena mungkin saya juga punya pengalaman tersebut gitu ya. Nah, sampai seberapa lama? 1 bulan kah, 2 bulan, 3 bulan kita sama sekali tidak melakukan, baru mulai mikir, oh kayaknya kita nih harus konsultasi. Itu kurang lebih bagusnya berapa lama ya dok? Ya, jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus, tapi seperti saya tadi bilang, 2-3 hari itu sebenarnya hormon kita itu sudah di set up untuk menimbulkan rasa itu gitu ya. Berarti 1 bulan aja jadi, udah nggak baik. Jadi ya parameternya kan bukan hubungan seksual. Kalau ternyata suaminya atau kita sendiri ternyata self service, ya kan? Oke, berarti self service termasuk aman. Aman dong. Aman, berarti kita masih tetap mengeluarkan hasrat tersebut gitu ya. Tapi jangan sampai jadinya malah terjadi keenakan sendiri melupakan sebelahnya. Nah, itu udah kembali lagi ke Mbak Zoya. Jadi sebenarnya memang seperti saya bilang tadi ya, masalah-masalah sexual dysfunction ini adalah 80% memang secara psikologis. Betul. Jadi kerjanya Mbak Zoya lebih banyak gitu ya. Saya 20% sisanya kalau memang betul-betul secara anatomi ada terjadi kelainan gitu. Ya, jadi kalaupun ke saya duluan, kemudian saya treat bahwa oke, memang betul ada sexual dysfunction dan ternyata secara anatomically nggak ada kelainan, jangan merasa kok aku dirujuk ke psikolog, emang aku stres? Enggak, emang aku udah gila. Gila, semua merasanya begitu. Enggak, kalau saya konsulkan ke psikiatri dan psikolog, memang karena 80% aktivitas-aktivitas itu terjadi akibat dari health-nya ya, mungkin harusnya betul. Jadi jangan nunggu gila juga. Saya udah, kalau udah gila juga saya nggak bisa apa-apa ya. Justru orang tuh suka ketakutan kalau misalnya, saya dirujuk nih dari objek saya, dari dokter ini, dari mana ke Mbak Zoya nih. Gitu. Emangnya sih udah gila banget ya Mbak Zoya? Waduh, kalau udah gila saya juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Justru ke saya di saat kita masih bisa memaintain gitu stres harian. Di saya itu diajarin skill untuk bagaimana menjaga kemesraan. Karena gini, kita punya duit banyak, kita pergi ke mana yang paling romantis, ke Paris lah, ke Venice lah, sampai sana emang bisa langsung romantis hanya karena suasananya. Kalau tidak dibangun dulu hatinya. Nah, yang kadang-kadang orang tuh suka lupa gini ya, tujuan hubungan seks itu apa sih? Hubungan suami istri itu ada 3 loh. 1, reproduksi ya, untuk memang punya anak. Ya, yang kedua itu rekreasi, untuk apa? Suami istri itu saling menikmati, itu ibadah dan berkah loh. Ya. Yang ketiga, jangan lupa ini adalah relasi atau relationship. Jadi ketika saya bercinta dengan pasangan saya mau mengekspresikan cinta saya bukan cuma karena saya lagi stres. Ya, ketika saya bercinta dengan pasangan saya karena saya mau diinginkan dan menginginkan pasangan saya. Timbal balik kan? Lagi stres malah nggak bisa nggak sih Mbak Zoya? Ada orang yang lagi stres malah minta melulu, ada yang gitu lagi ya? stres nggak bisa banget. Iya. Itu bener-bener. Itu yang harus dikonsultasikan. Iya, karena kortisol ya dok ya. Hormon kortisol itu mengacaukan 4 hormon utama seks itu nih. Dokter ini bisa koreksi saya. Ada 4 hormon seks yang mesti kita jaga. Yang dia sangat-sangat sensitif terhadap kortisol itu oksitosin, attachment, ya. Yang kedua vasopressin, itu lust, gairah. Yang ketiga dopamin. Ini dopamin ini bahaya nih, nggak boleh kebanyakan, malah jadi mudah selingkuh. Kurang malah jadi basi. Tapi kalau cukup, itu tuh sama pasangan tuh bawaannya kan pengen
flirtingan terus tuh kalau dopaminnya cukup. Kayak gimana dok? Jelasin lebih detail dong tentang dopamin. Nanti ada dokter Yeni nih. Efeknya ke selingkuh. Jadi Bisa kalau itu dari dopamin mana? kebanyakan, karena dopamin itu merupakan hormon yang disebut sebagai quick gratification. Yes. Jadi kalau orang itu sampai kebanyakan dopamin, dia bisa adiksi. Semua perilaku adiksi karena apa? Pengen pemuasan kebutuhan yang cepat. Ya kan, pulang-pulang stres, bukannya dikelola, stresnya langsung sayang bangun dong kita dinas yuk, diajak dinas. Oh, pasangannya munculnya kemana-mana. dopamin itu karena itu dong. Karena Dopamin itu munculnya tuh kenapa dia kok bisa muncul? sebenarnya kita semua manusia punya dopamin. Nah, kalau kita memanjakan dopamin ini terus-terusan, kayak misalnya apa? Ada waktunya kerja, ada waktunya main game. Yes. Maunya main game lulu gitu ya. Itu memanjakan dopamin. Itu memanjakan dopamin. Bapak-bapak ya yang kebanyakan main game ternyata berarti kalau dopaminnya jadi kebanyakan akhirnya efeknya ke arah-arah flirting dan selingkuh. Iya. Bisa selingkuh, bisa juga sama pasangan Bisa. sendiri. Atau bisa juga selingkuh sama film porno. X ya kan. Aduh, lucu nih, wah gratis nih. Nggak apa-apa kan, ini cuma lihat-lihat aja. Abis itu kalau nggak ngeliat sehari cemas. Kalau nggak ngeliat sehari ini orang pikir nggak apa-apa lah, ini kan buat contoh, nanti mau cari posisi apa, mau dijilat, diputer, dicelupin, gitu kan ya, mau diapain nih, gitu, cari gayanya di sini, jangan, cari gaya tuh diomongin, duduknya tuh jadi kayak ini, langsung, jadi kayak pengen gerak langsung terus beda ya, kayak gitu, jadi kita lihat dan jangan lupa kalaupun mau solo seks, masturbasi ya, seperti tadi dokter Yeni juga sudah menegaskan, cobalah untuk bermasturbasi yang sehat. Seperti apa itu? Masturbasi sehat satu, bukan sambil nonton film porno. Yang kedua, masturbasi bukan cara untuk ayo kita mau cari-cari ide nih sama pasangan, enggak. Tapi masturbasi yang sehat itu adalah waktu untuk me time. Saya mau menikmati, mau mengeksplorasi diri saya. Oh, saya tuh ternyata suka getarannya begini, saya suka nyamannya seperti ini. Pada waktu kita bermasturbasi, kita benar-benar fokus pada area genital kita. Pada waktu kita bercinta, kita kan pikirin kemana-mana ya. Aduh desahannya, aduh kulitnya, aduh keringatnya, aduh seksinya. Wah, scattered, semua panca indera kita sibuk. Berarti baiknya kalau masturbasi itu pasangan kita ada, atau kalau misalnya yang sudah berpasangan nih? Boleh berdua, boleh sendiri-sendiri. Tapi yang penting jangan sampai gini, aku mau masturbasi aja habis bete nggak ada pasangan. Wah, kalau semakin desperate ya, biasanya semakin pusing dan jangan sampai aduh harusnya aku udah janjian nih mau lunch nih sama dokter Yeni, sama Sandi nih. Nggak jadi deh, mau masturbasi aja. Itu jadi nggak sehat. Itu yang tadi hormon dopaminnya bisa kacau. Ya. Sama yang keempat itu adalah hormon serotonin. Nah, serotonin ini biasanya agak sulit ya pada saat perempuan itu mengalami depresi, apalagi postpartum depression. Postpartum depression itu biasanya 2 minggu setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan selama 2 minggu adalah namanya baby blues ya dok ya. Nanti setelah itu kalau keterusan jadilah postpartum depression. Ini serotoninnya sulit sekali untuk bekerja dan biasanya saya harus kerjasama dengan teman-teman dari psikiater gitu ya untuk bantuan lagi gitu, untuk minum obat supaya serotoninnya kembali. Karena apa? Ya namanya juga stres hidup, bayinya meskipun diinginkan sekali, apalagi yang IVF ya kan, bayi tabung dan sebagainya dok ya, dengan semua perjuangan itu jangan pikir itu mudah gitu. Setelah itu ketika ngelihat si kesayangan yang ditunggu bertahun-tahun, yang mahal sekali perjuangannya, 2 jam sekali nangis, ya udah dikasih makan, udah diiniin, itu cukup stres. Dan banyak laki-laki bilang gini, Mbak Zoya, istri saya tuh kurang apa sih? Asisten rumah tangga sekian, ya, babysitternya 1 anak, babysitternya 2, ibunya dia membantu, ibu saya juga membantu, harusnya dia nggak depresi dong loh. Jadi gimana nih, maksudnya kalau dia lebih kaya, dia lebih ini tidak depresi. Depresi itu nggak ada hubungannya sama uang juga gitu, tapi itu ya kondisi hormonal aja. Nah, biasanya kalau kayak gitu-gitu tetap harus kerjasama, mesti ngomong sama obgynnya ya, ngomong sama dokter kandungannya, biar dokter kandungannya juga paham masalahnya apa, bisa ditangani kah secara organik atau mesti dikasih ke saya gitu. Kalau diem aja cuma berharap ya nggak ditanyain Mbak Zoya sama dokternya, nggak bisa, kasih tahu dong, dokternya kan bukan cenayang. Kasih tahu, wah kehidupan seks saya jadi seperti ini,
kalau tadi kayak pil KB atau apalah atau kontrasepsi lainnya, kok jadi seperti ini ya dok rasanya, biar bisa dapat solusinya dari objinnya. Oke, berarti kesimpulannya nih dari semua masalah wanita yang kehilangan atau disfungsi seksual, menurunnya gairah dan kita itu 80%-nya adalah dari tadi ya, dari diri sendiri, psikologis ya. Baru, tapi kalau kita lihat banyak mitos-mitos wanita di luar sana nih yang melakukan yang urusan husband stitch itu loh. Itu gimana sih dokter? Kok ada husband stitch itu? Saya sendiri nggak ngerti tuh husband stitch apa. Apa mulutnya suaminya dijahit kah? Jadi husband stitch. Oke ya. Jadi husband stitch itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Jadi itu ada jahitan ekstra yang dilakukan oleh dokter pada saat ibu-ibu yang melahirkan secara normal. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan pengencangan organ kewanitaannya, atau saya di sini bicara bukan untuk tabu ya, tapi ini memang organ genitalia yang memang kita sebut sebaiknya dengan namanya sendiri gitu ya. Jadi dijahit daerah vaginanya untuk biar lebih kencang. Tapi itu biasanya banyak sekali terjadi karena keinginan suami aja. Istrinya sendiri pun sebenarnya nggak tahu. Padahal sebenarnya jahitan-jahitan yang dijahit secara normal itu pun sudah cukup untuk mengembalikan fungsi kewanitaan, fungsi vagina maupun bentuk estetika secara umum. Nggak perlu ekstra juga. Karena maaf dipotong. Berarti suaminya yang minta. Suaminya yang minta. Saat istrinya melahirkan. Kan biasanya jadi lagi vaginanya. Makanya saya bingung. Gitu. Jadi sebenarnya nanti 3 bulan setelah melahirkan atau berhenti masa nifas 40 hari itu pun itu dia akan kembali normal seperti biasa ya. Kalau salah kan dok, kalau ada yang bilang bahwa saya mau istri saya sesar aja karena kalau melahirkan normal kan vaginanya longgar. Oh itu salah banget, itu mitos. Karena yang merusak dasar panggul adalah kehamilan pertama di usia 36 minggu. Itu dasar panggul wanita itu udah rusak. Mau bilang anaknya baru 1, lahirnya sesar, ngapain saya melakukan peremajaan vagina misalnya? Ya, peremajaan dasar panggul, no. 3 bulan setelah itu dengan otot-otot dasar panggul yang sudah kembali, coba dites, masih ada nggak kencing-kencing atau batuk, bersin, loncat, ketawa, truk keluar kencing. Nah kalau bisa berarti dasar panggulnya nggak recover nih, harus latihan Kegel exercise misalnya. Kemudian teknologi sekarang banyak banget, ada biofeedback stimulation, ada IMS ya, Exilis, ya itu RF radio frekuensi, ada laser, itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengenjangan kembali mukosa. Ya mukosa itu kayak kalau bibir, kalau pipi di dalam, di luar ada kulit, di dalam itu ada yang lendir-lendir itu namanya mukosa. Vagina juga begitu, bagian luar bibirnya itu namanya vulva. Itu kita bisa tuh kalau habis melahirkan rasanya selangit ya, selangkangan hitam gitu ya. Nah, selangit banget dok. Itu kita brightening bisa ya, di JP Wellness bisa nanti brightening. Terus kita kemudian tadinya kan kalau hamil pasti ada peningkatan berat badan. Kemudian 3 bulan kemudian kita lose weight atau menyusui. Nah, bibir vaginanya sama kayak pipi, tadinya gendut terus kemudian jadi turun. Yang di bawah juga gitu, pipi bagian bawah juga jadi laxity, jadi melorot, jadi kempot, lemaknya hilang. Sampai bisa dikencengin itu dong. Bisa sampai ada yang kayak jeger ayam gitu dok. Iya, betul. Kalau Sampai itu kelainan atau enggak sih dok? Bukan, itu karena memang karena satu mungkin memang kalau yang bentuknya kupu-kupunya tuh lebar banget gitu ya. Nah itu pada makin usianya tuh atau pasca melahirkan pasti dia turun. Kalau yang jadinya lebar-lebar ada ya? Ada gitu. Nah itu biasanya tergantung, kalau tidak ada gangguan fungsi yang nggak diapa-apain. Tapi kalau ternyata pada saat berhubungan gitu dia ikut-ikutan masuk kejepit jadi sakit. Nah itu biasanya kita lakukan namanya labia plastik. Labia minora plastik, jadi dikecilkan, ditrim. Ya ada yang merubah sampai nggak ada. Nah pertanyaan saya. Nah itu yang disebut Barbie look tadi. Nah tapi sebenarnya itu dari segi sensitivitas itu berpengaruh nggak? Karena ada juga yang bilang katanya kalau dihilangin nanti sensitifnya jadi hilang. Tapi kalau misalnya ada lebih sensitif gitu, itu gimana dong? Iya, jadi enggak. Jadi balik lagi yang melakukan ya harus tahu betul secara anatomi, bagaimana persyarafannya, bagaimana jalan pembuluh darahnya, karena area-area situ kan sangat sensitif ya. Disenggol sedikit aja berdarah. Nah kalau kita
potong misalnya gitu, dengan kemudian entah siapa yang melakukan gitu ya, kemudian terjadi perdarahan hebat, itu ada risiko yang harus diketahui. Kemudian penjahitannya, perawatannya, kalau tidak dilakukan secara baik terjadi infeksi, itu bahaya banget. Ingat-ingat bahwa daerah kewanitaan kita tidak hanya dilihat saja persis kayak muka atau apa, tapi ada fungsinya di bawah. Dia harus dipakai. Jangan sampai penampilannya cakep, bagus, Barbie look, sempit, tapi nggak kecil, pernah dipakai. mungil, nggak bisa dimasukin. Maksudnya Ayo. nggak bisa karena terlalu kecil, operasinya berlebihan gitu ya. Atau mungkin treatment yang dilakukan juga berlebihan. Ya kan efeknya misalnya di laser dengan energi yang terlalu besar, kemudian terjadi shrinkage atau sempit ya, jadi saya nggak kebayang tuh dok. Betul. Nah itu kan jadi harus ekstra koreksi ya. kalau bisa dikoreksi. Kalau ternyata permanen, nah itu lebih bahaya lagi. Ya. Makanya treatment ini tidak sembarangan untuk dilakukan. Betul-betul kembali lagi, apakah kita benar-benar memerlukan atau tidak? Ya, penyebab awalnya tuh harus dicari lagi, organik atau non organik. Kalau non organik, jangan dimacem-macemin, gitu. Nggak perlu ke dokternya nih. Gitu. Tapi kalau non organiknya misalnya secara psikologisnya kita udah diperbaiki nih dok, kita oke, terus kita dari dasar diri juga pengen lah kasih hadiah gitu ke pasangan, itu oke ya. Boleh banget. Nah kalau untuk itu sendiri, kita menurut dokter dan juga Mbak Zoya sebagai psikolog, perlu nggak sih kita harus komunikasikan dengan pasangan kita atau kita kasih surprise aja gitu, gimana? Ada yang seperti itu. Ada baiknya gimana? Tapi perlu diketahui bahwa setelah kita menikah, organ reproduksi wanita adalah milik bersama suami istri. Jadi suami harus tahu juga. Oke. Ya, jadi kalaupun itu misalnya pada wanita-wanita sekarang tuh beberapa ada yang mau anniversary nih, selaput darahnya dibikin lagi, jadi biar perawan lagi. Keluar darahnya Operasi gitu ya? himenoplasti gitu ya. Oke. Nanti buat lucu-lucuan kalau pada saat saya berhubungan pas anniversary, saya berdarah lagi, saya perawan lagi dok gitu. Pengennya begitu. Ya boleh-boleh aja, asal dia tahu risiko bahwa ada risiko infeksi, risiko perdarahan. Saya sih ngilu ya dok ya. Kalau misalnya masih labia plasti saya bisa lebih setuju. Tapi himenoplasti itu saya biasanya sih saya nggak sarankan karena kepentingannya juga buat apa? Tidak ada fungsi medisnya. Tidak ada fungsi medisnya kalau dan labia itu plasti lebih saya paham. kayak Dari your rasanya mind. juga It's your mind. nggak terlalu ini ya dok. Himenoplasti nggak ada hubungannya dengan rasa. Kalau vaginoplasti Iya, mungkin ada. iya. Kalau vaginoplasti kan memang terjadi laxity, Iya. ya. Misalnya anak melahirkan 5-6 anak kemudian longgar atau memang ada kendala pada saat itu perdarahan banyak kemudian penjahitannya tidak sempurna, ingin dikoreksi, ya oke, boleh. Gitu. Ya itu signifikan berbeda. Ya tapi kalau himenoplasti kan secara selaput darah sendiri kan ya secara medis tidak ada diagnosisnya kamu perawan, kamu nggak perawan, nggak ada. Itu adalah diagnosis sosial. Oh iya, berarti berdarah atau nggak ada hubungannya perawan atau nggak perawan ya Betul. dok? Karena bisa aja perawat juga nggak berdarah banyak ya dok ya? Banyak banget, tergantung dari kolagenitas jaringannya. Kalau dia sangat lentur, mau lahiran 3 normal aja nggak robek. Iya, Iya. Saya pernah menemuin yang kayak begitu. Justru Iya. robeknya pas lagi apa? Tengah malam dipaksa berhubungan seks sama suami. Masih Ya. kering. Masih Belum kering. siap. Justru dia sudah melahirkan 3 kali, normal pula, dan selaput darahnya himennya tidak robek. Kan elastis sekali. Tapi ketika dipaksa berhubungan seks tengah malam, dia belum siap, belum lubrikasi, boro-boro terangsang, nggak dicumbu dulu. Nah itu malah problem. Oh karena Baru itu. berdarah. Makanya pentingnya foreplay ya dok ya? Ya itu Pemanasan dulu. foreplay itu masuknya ke psikologis ya? Iya, gitu juga untuk enak-enak juga bersama-sama. Karena tadi juga ada aja nih ya, yang alasannya tuh kan macam-macam, kayak misalnya ini kasus yang serem-serem ya, satu yang serem deh. Waktu himenoplasti misalnya abis mengalami perkosaan, ya. Terus udah gitu karena image kita di Indonesia ini bahwa wah kalau nggak mungkin perempuan baik-baik diperkosa, nggak mungkin ini, aduh itu jahat banget ya. Itu bikin orang jadi mau melakukan himenoplasti, padahal kan itu konstruk sosial seperti yang tadi sudah dibilang sama Dr. Yeni gitu ya. Itu alasan ini aja menjadi salah. Nah ketika kamu sudah habis operasi gitu ya, misalnya himenoplasti,
And then habis itu apa? Jadi perawan tanda kutip enggak kan? Gitu. Itu Iya. kembali lagi pada hubungan seksnya. Iya. Nah, satu lagi nih yang sering banget saya dapetin kalau lagi di konseling, suka pada kesel kalau dikasih ke saya nih dok. Jadi dibilang gini, saya kok mau operasi vagina saya, malah saya di refer ke Mbak Zoya gitu. Oke, alasannya apa? Mau mempercantik vaginanya? Karena suami saya selingkuh dulu. Jadi Oke. saya mau permak tanda kutip kelamin saya gitu supaya mungkin jadi seperti rasanya lebih mudah, ininya lebih mudah gitu ya. Tapi kalau buat saya itu biasanya kemungkinan apa tidak memenuhi ekspektasi yang lebih tinggi, meskipun biasanya dokter ini udah usaha luar biasa dan itu udah bagus gitu ya, tapi biasanya tidak akan pernah cukup. Apakah gitu itu cukup untuk membuat perselingkuhan berhenti? Kan itu enggak ya? Ya, belum tentu Gitu. karena sampai melakukan terjadi aja belum tentu kan kalau dia Iya. udah enak di luar biasanya. Jadi Jadi memang main. itu yang selalu kita tekankan pada pasien-pasien bahwa apapun tindakan yang dia lakukan saat ini adalah fungsinya buat dia. Ya, jadi misalnya dia mau melakukan vaginoplasti, memang dia sulit orgasme. Memang dia merasakan loose dok, nggak bisa merasakan. Please benerin, oke. Jadi yang membuat dia lebih mudah orgasme, sensasi dia lebih bagus, frictionnya lebih bagus karena lebih sempit. Ya, yang enak harus kita. Suami ya dapat efek sampingnya aja gitu ya. Ngapain sakit-sakit buat suami? Enggak, Tapi, Dok, buat kita. Masalahnya Enak-enak berdua ya dok ya? Iya. Masalahnya memang kalau dari segi komunikasi, pasangan di Indonesia tuh bahkan pasangan sendiri loh dok, membicarakan masalah seksualitas itu bersama pasangan itu bagi mereka tuh kayak tabu gitu, bagi mereka tuh kayak berat gitu. Jadi menurut Mbak Zoya misalnya, apakah mungkin kita duluan yang konsultasi sebagai wanita karena kan nggak mungkin dua-duanya atau kadang ngobrol belum tentu kesampaian juga ngobrol sama pasangan. Menurut Mbak Zoya sebagai psikolog kita harus gimana, karena di sini biasanya yang disalahkan pasti wanitanya kan, maksudnya yang rendah diri yang nanti jadi salah seakan-akan wanitanya yang kurang tuh pasti wanitanya. Iya. Jadi kalau saya tetap menyarankan kalau konseling harus berdua, ya kan. Memang ini saya setuju dokter ini tadi bilang bahwa begitu menikah kelamin kita itu juga jadi bagian gitu ya dari sama pasangan kita, demikian juga kelamin pasangan kan gitu. Jadi nggak ada salahnya karena ini kelamin kita juga mesti sadar keputusan apa, tindakan apa yang akan dilakukan pada genitalia kita gitu. Itu penting karena kebanyakan jangankan kita ngomongin kelamin deh dok, kita ngomongin apa kontrasepsi. Berapa banyak atau nih pengalamannya dokter ini gimana? Berapa banyak perempuan yang datang memilih kontrasepsi berdasarkan apa pilihan suaminya? Suaminya yang milih dong. Iya. Badannya Kenapa? siapa, yang punya vagina siapa, yang punya Seringnya yang rahim dipilih tuh siapa? apa dok? Kenapa alasannya? Ya, apa? itu budaya, itu budaya. Budaya. Makanya kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti ini ya, itu bukan hanya tanggung jawab dokter objin, dokter, psikolog, enggak. Jadi ada sosiolog, ada budayawan yang harus turut bicara gitu ya. Masalah KDRT misalnya, masalah perselingkuhan, itu nggak tanggung jawab kita aja gitu ya. Mbak Zoya sebagai psikolog yang itu kayak dikonsulkan terus, enggak ya. Jadi banyak banget hal-hal yang menyebabkan hal ini gitu ya. Pertanyaannya juga gitu, dok, kalau saya sudah vaginoplasti, sudah labiaplasti, labia saya sudah puff, udah apa namanya, udah chubby, udah cantik, ya secara estetik udah cakep banget, apakah akan mengembalikan suami saya lagi? Nah, Itu pertanyaan Mati bukan gaya, pada kan? saya, pada suaminya. Please talk to your husband gitu kan ya, gitu. Bertanyalah, terbukalah gitu. True. Mungkin kebutuhannya nggak itu, ya, nggak perlu operasi, kebutuhannya beda. Coba dikomunikasikan dulu. Kalau sampai dengan bilang suaminya, iya dok sebenarnya gini, jadi please help gitu. Mau lakukan oke. Ya. Benar. Tapi kalau ternyata masalahnya bukan itu, terus pertanyaannya seperti itu, saya nggak akan melakukan apapun. karena apapun yang dilakukan sama dokter ini Betul. pasti salah kan? Iya. Jangan sampai saya terjebak sendiri. Ya, dan tidak mencapai tujuan tadi Betul. Kenapa? customer ya. Kan udah oke nih vagina saya karena katanya wah harus yang jempitannya mantep, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu ekspektasinya tinggi sekali dan semua ekspektasi itu dari mitos, ya kan? Pot-pot ayam yang enak gitu Pot katanya. ayam. Ya. Sebenarnya kalau menurut dokter dan Mbak Zoya,
kalau komunikasi gini emang harus yang udah punya pasangan? Boleh nggak sih kayak kita misalnya baru misalnya punya pacar dan akan menuju ke pelaminan, ada baiknya nggak sih kita tuh konsul dulu mengerti hal-hal ini, atau nunggu nanti setelah kita udah menikah? Itu kan juga problematika di Indonesia ya khususnya, karena kalau mau jujur di sekolah aja kita edukasi tentang masalah seks itu menurut saya pribadi sih masih kurang, padahal pentingnya itu sangat penting supaya kita tidak dilecehkan, supaya tahu saat orang pegang ini, betul kan ya? Nah menurut Mbak Zoya dan dokter gimana, itu boleh nggak atau penting nggak sebelum menikah? Sebelum menikah kan sekarang pemerintah aja udah mengusulkan untuk melakukan tes darah ya, HIV, premarital screening ya. Udah screeningnya udah serius premarital gitu ya. Nah saya salah satunya adalah memberikan premarital counseling ya. Nah premarital counseling ini isinya apa? Contekannya begini, saya akan tanya dulu, udah pernah melakukan hubungan seksual apa belum? Misalnya yang satu, oh udah, yang satu belum. Itu kan sexual scriptnya berbeda-beda. Ya. Expect atau sexpectation. Sexpectation ini bahaya loh. Paling sering mengacaukan mereka-mereka dalam rumah tangga. Sexpectation yang sepele, misalnya gini deh, ini pasti banyak banget ya sering mendengar, melihat gitu. Kalau lihat film-film hubungan seks di shower, seksi banget kan? Apalagi gara-gara film Sex Life tuh, shower seks tuh seru. Aslinya Sex Life yang itu yang film atau yang Netflix, yang film. Ya Netflix, oh itu film ya? Yang series. Ada lagi Addicted ya dong, Addicted. Nih cek Addicted. Sex Life, Addicted, terus apa lagi Ya, dong? ya kayak gitu misalnya nonton itu kan kayak wah seksi banget ya shower seks, aslinya masuk di mata lah, ribet lah, kepleset-pleset ya kan. Nah, sex expectation atau sex expectation itu kita udah harus bahas. Jadi ada gini, Mbak Zoya, aku nggak mau test drive ya, nggak mau nyoba dulu lah sebelum menikah. Boleh, tapi bukan berarti jangan ngomongin seks. Tetap ekspektasinya gini. Jadi kamu tahu ekspektasi kamu dari mana? Dari drakor, dari film-film Hollywood, ya. Ekspektasi itu bisa mengacaukan, atau dari budaya apa tuh, dari kakek neneknya. Kan harusnya tiap hari berhubungan seks begini. Nah, kenyataannya kayak begitu. Apalagi ekspektasinya berdasarkan sering pergi ke sex show di Thailand, sering nonton film porno, itu kacau banget gitu ya. Jadi kita pada saat premarital counseling kita membahas ekspektasi tentang seksualitas, pengen punya anak apa enggak, diberanteminnya sebelum justru menikah. Jangan udah menikah, sebenarnya kan aku nggak pengen punya anak, kamu yang kepengen umur ribut, ya kan, pengen hubungan seks sekali berapa lama gitu ya misalnya, terus gimana perjanjiannya dan ini itu. Jadi mesti dilihat dulunya hubungan seksualnya sama-sama atau dua-duanya sama-sama masih perawan dan perjaka. Ya. Dan ekspektasi hubungan seks pertama nggak harus berdarah, bukannya sakit, nggak nyaman iya, tapi harusnya tidak sakit atau perih apalagi ya berdarah-darah. Waduh, enggak, harus pakai lubrikan biasanya seperti itu. Nah, ada banyak lagi, dan faktor-faktor personality, gaya-gaya hubungan seksual dan sebagainya itu diberikan untuk premarital counseling. Ya, jadi dengan adanya konseling ini teman-teman, belum nikah kan? Belum nikah, kelihatan muka-muka belum nikah, bisa langsung konsultasi sama Mbak Zoya. Iya kan? Karena jadi nggak ada lagi beli kucing dalam karung, itu udah jadi nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita ngobrol ya, kita diskusikan seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman semua itu tambahan sedikit. Oke, Jadi premarital screening itu tidak hanya secara psikologi, tapi kesehatannya juga harus dilakukan. Biasanya ada pemeriksaan laboratorium beberapa yang kita lakukan untuk memastikan bahwa pasangan suami istri ini tidak mengidap penyakit menular seksual. Jadi jangan sampai kita yang sehat mendapat penularan seksual yang tidak sehat dari pasangan kita. Termasuk HIV ya dok ya? Termasuk HIV, sifilis ya. Terus kemudian ada HPV sekarang. Ya, tapi biasanya memang jarang dilakukan pemeriksaan atau pap smear apa sih, enggak kalau belum pernah berhubungan seksual. Tapi kalau sudah pernah berhubungan seksual, biasanya kita akan anjurkan untuk pemeriksaan itu. Ya. Dan terus, kalau misalnya pengen punya anak, tetap loh yang perempuan harus periksa dulu justru ke OB-GYN. Yang laki-laki juga ya, dua-duanya kita jangan periksa. nunggu udah nikah baru periksa. Itu sebenarnya. Ya, terus kemudian mungkin ada apa namanya, secara pemeriksaan anatomi gitu ya, dipastikan bahwa
Ya, memang sih tidak mungkin tidak semua ya. Makanya kalau udah saling cinta mungkin tidak semua akan melakukan hubungan seksual mungkin. Tapi secara jangan sampai kita juga merasa ditipu oleh pasangan. Makanya dia tidak pernah haid, dia tidak pernah mens. Dipastikan